di sini bilangin saya, sampai anak saya tuh dibilangin katanya anak lonte gitu. Mama mau kerja lonte katanya. Itu anak saya yang kecil tuh biasa pulang sekolah itu nangis karena malu. Pernikahan pertama saya terjadi saat saya berusia 16 tahun. Beberapa bulan setelah putus sekolah karena perekonomian orang tua yang bangkrut. Suatu hari bekas suami saya itu pulang ke rumah. Dia marah-marah, membakar barang dan surat nikah. Kalau tidak kabur, mungkin siang itu saya dan 2 anak saya jadi korban pembunuhan. Saat berusaha membangun ulang kehidupan, saya berkenalan dengan wanita yang kerap digosipkan tetangga saya sebagai mak comblang atau tukang jual perempuan. Lela nama perempuan itu, menawari saya menikah dengan laki-laki asal Cina. Tunangan dulu, nanti kamu dapat uang 20 juta, kata dia. Saya kaget. Kalau saya terus-menerus kerja di warung kopi, butuh berapa tahun untuk kumpulkan uang segitu? Akhirnya saya mengikuti perkataannya. Saya dibawanya ke Pontianak, bertemu laki-laki yang dia perkenalkan sebagai calon suami saya. Hari itu juga, saya bertemu 2 pria yang menyebut diri mereka sebagai agen. Mereka meminta saya berbohong bahwa saya lajang dan tidak memiliki anak. Mereka bilang calon kamu pengusaha. Kalau kamu menikah dengan dia, hidup pasti enak, tidak akan menyesal. Kamu bisa pulang ke Indonesia kapanpun. Dan saya akhirnya menjalani hari-hari yang tidak pernah terbersit dalam benak saya. Saya diterbangkan ke Cina. Kami diajak berkeliling Beijing, termasuk ke alun-alun Tiananmen. Beberapa hari kemudian, saya dan laki-laki yang baru saya kenal itu menikah di kantor pemerintah kota Changzhou. Kehidupan berjalan normal, walau saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Namun pertanyaan dalam benak saya satu persatu mulai muncul. Salah satunya tentang mertua dan suami saya yang lebih terlihat sebagai tukang bangunan ketimbang pengusaha. Di bulan ketiga, untuk kedua kalinya dalam hidup saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suami kerap mencekik saya tanpa alasan. Ibunya membentak dan memukul. Bapaknya bahkan melecehkan saya secara seksual. Handphone saya mereka sita. Saya putus komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Hidup mati saya di Cina, tidak akan ada yang tahu. Belakangan, saya dipaksa bekerja di pabrik kaca. Tugas saya menyusun gelas ke dalam kardus. Bukan saya yang menerima upah, tapi ibu mertua saya. Saya berdoa dalam hati, kalau memang ini peluang saya kabur, Tuhan bimbinglah saya. Saya menunggu kesempatan itu datang. Suatu siang, saya melihat tangga di tembok dekat toilet pabrik. Saat itu juga, saya putuskan memanjatnya, walau tidak tahu apa yang ada di balik dinding itu. Ternyata kandang babi. Mereka kaget dan bersuara keras sekali. Saya lari sekencang-kencangnya dan sejauh mungkin. Saya memberhentikan taksi dan meminta sopir mengantar saya ke KBRI di Beijing. Tapi karena jauh dan uang saya terbatas, saya diantar ke kantor polisi. Saya menceritakan semuanya ke polisi. 1 minggu berikutnya, saya menginap di sebuah kamar kos yang disewa polisi. Saya tidak diberi makanan. Saya bertahan karena minum air keran. Suatu siang, polisi menjemput saya. Sepanjang jalan saya berdoa. Awalnya, saya pikir akan dikembalikan ke rumah suami saya, tapi ternyata hari itu, saya dipulangkan ke Indonesia. Setelah pulang kampung, berat sekali menghadapi orang-orang yang mencibir saya. Mau mencari kerjaan pun malu. Anak saya mengeluh. Dia bilang, kalau ada uang, kami sebaiknya pindah. Tapi saya bilang, biarlah orang mau berbicara apa. Terima saja.